Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan kinematika dinamika materi lanjutan itu mekanisme ekuivalen. Pendahuluan dalam mekanisme ekuivalen ini bertujuan untuk apa? Untuk menentukan percepatan relatif, perlu untuk mengetahui lintasan yang ditempuh suatu titik. Mekanisme yang mempunyai permukaan roll atau cam lumpur, penyelesaiannya bisa agak rumit karena adanya kesulitan dalam penentuan persamaan analitis dalam lintasan gerakan relatif. Dalam kasus-kasus semacam ini, pemakaian sebuah mekanisme ekuivalen dapat menghilangkan kesulitan dan memberikan jawaban yang diinginkan. Mekanisme ekuivalen semacam ini didefinisikan sebagai mekanisme yang memberikan gerak identik dengan bagian yang dianalisa, seperti yang ditemukan dalam kasus aslinya. Contoh ilustratif berikut ini tidak diperlukan untuk dianalisa, tetapi akan membantu memperbaiki gambaran kita. Mengenai sistem untuk suatu penilaian gerak yang lebih cepat. Kasus pertama, gambar 10.1a memperlihatkan penghubung 2 berputar pada suatu kecepatan sudut tertentu sehingga penghubung 4 bergerak dengan translasi murni atau konstan. Gambar 10.1b memperlihatkan suatu mekanisme ekuivalen di mana gerakan penghubung 4 sesuai dengan gerakan mekanisme aslinya, meskipun telah ditambahkan penghubung 3. Persamaan percepatannya penghubung 4 diperoleh dari gambaran yang tertulis, di mana BA adalah titik pada peluncur, B2 adalah titik pada penghubung 2 yang berhimpit dengan B2. Harga B2 tidak diketahui dan harga AB2 B3 tidak diketahui. Besaran-besaran lainnya diketahui sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian dari persamaan tersebut. Kasus pertama, gambar 10.1a memperlihatkan penghubung 2 berputar pada suatu kecepatan sudut tertentu sehingga penghubung 4 bergerak dengan translasi murni atau konstan. Gambar 10.1b memperlihatkan suatu mekanisme ekuivalen di mana gerakan penghubung 4 sesuai dengan gerakan mekanisme aslinya, meskipun telah ditambahkan penghubung 3. Persamaan percepatannya penghubung 4 diperoleh dari gambaran yang tertulis, di mana BA adalah titik pada peluncur, B2 adalah titik pada penghubung 2 yang berhimpit dengan B2. Harga B2 tidak diketahui dan harga AB2 B3 tidak diketahui. Besaran-besaran lainnya diketahui sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian dari persamaan tersebut. Kasus pertama, gambar 10.1a memperlihatkan penghubung 2 berputar pada suatu kecepatan sudut tertentu sehingga penghubung 4 bergerak dengan translasi murni atau konstan. Langkah-langkah identifikasi dari persamaan di atas adalah sebagai berikut. Identifikasi komponen kecepatan. Pertamanya, dalam mekanika fluida atau dinamika mesin, setiap simbol dalam persamaan
dapat dituliskan sebagai berikut, di mana percepatan di B3 sama dengan percepatan di B2 ditambah percepatan di B3 per B2 ditambahkan 2 daripada mu-nya dikalikan omega. Merepresentasikan komponen fisiknya adalah sebagai berikut, di mana AB3 adalah percepatan absolut titik, AB2 atau AB2 adalah percepatan absolut di titik B pada link 2 atau titik referensi yang bertempatan. Sedangkan AB3 per B2 adalah percepatan relatif di titik B3 terhadap lintasan pada link 2. Dan komponen terakhir adalah 2 mu omega adalah komponen percepatan Coriolisnya. Langkah kedua yaitu kita menganalisa komponen Coriolis. Istilah 2 mu omega muncul karena adanya perubahan arah kecepatan linear relatif dan perubahan besar kecepatan akibat rotasi. Mu sendiri adalah kecepatan relatif titik tersebut sepanjang lintasannya atau v-relnya. Omega sendiri adalah kecepatan sudut dari kerangka acuan yang berputar. Dalam hal ini kita ikuti pada link 2. Arah percepatan ini ditentukan dengan memutar vektor kecepatan relatif mu sebesar 90 derajat searah dengan kecepatan sudutnya atau omega, baik itu searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Yang kita pelajari di sini adalah percepatan Coriolis, di mana percepatan Coriolis dialami dengan rumusan sebagai berikut, yaitu AC sama dengan 2 omega dikalikan kecepatan dalam satuan radian per second. Langkah ketiga kita yaitu konteks penggunaan mekanismenya. Persamaan ini umumnya digunakan pada mekanisme mana yang terdapat sliding kontak atau pergeseran berpindah-pindah. Sliding kontak ini mengakibatkan titik B itu bergerak maju mundur atau turun naik pada lengan yang berputar. Seperti contohnya pada mekanisme quick return atau crankshaft. Secara matematis, hubungan percepatan totalnya adalah percepatan di B3 sama dengan percepatan di B2 ditambahkan dengan percepatan di B3 per B2 ditambahkan dengan 2 omega dikalikan percepatan relnya. Jadi, jawaban pertanyaan kita adalah persamaan tersebut menyatakan bahwa percepatan di total titik B atau pada link 3 adalah jumlah vektor dari percepatan titik referensi pada link 2, percepatan relatifnya terhadap lintasan, dan yang terakhir adalah percepatan Coriolis. Coriolisnya disebutkan dengan 2 mu omega. Berikut ini ada sebuah ilustrasi soal kasus di mana diketahui panjang daripada link 2 adalah 70 mm atau 7 cm,
dan diketahui bergerak berlawanan arah jarum jam sebesar omega 2 20 radian per second. Dari arah pergerakan omeganya dapat kita ketahui percepatan di titik atau di batang 2 adalah sebesar 14 meter per second. Kita gunakan skala 1:10, maka karena kebetulan sudutnya adalah 45 derajat, maka ditemukan bahwa percepatan dB adalah sebesar 19,799 meter per second.